Kadang-kadang tuh ya, obrolan paling santai antara dua orang, malah bisa ngebuka pandangan yang dalam banget soal dunia anime sekarang. Cuma dari satu kejadian kecil, kita jadi bisa lihat gimana cara kita nonton, cara kita berdebat, dan bahkan rasa capek yang kita rasain itu udah berubah total. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi perjalanan kita bakal dimulai dari satu insiden spesifik, di mana seorang kreator itu, digoreng habis-habisan sama fandom. Terus kita bakal intip kebiasaan nonton yang super ekstrim, lanjut ke perang selera yang nggak ada habisnya, nyelam ke genre isekai yang selalu jadi bahan perdebatan, dan diakhiri dengan pertanyaan yang agak filosofis. Sebetulnya apa sih game anime itu? Nah, semua drama ini berawal dari sini. Cuma karena satu video, satu anime legendaris, dan reaksi komunitas yang, panas banget. Kutipan ini tuh dalam banget kalau kita tahu konteksnya. Jadi salah satu kreator ini posisinya kan masih baru banget ya di dunia One Piece. Dia coba-coba bikin konten soal pengalamannya nonton. Tapi bukannya disambut baik, dia malah langsung diserang habis-habisan sama fans garis kerasnya. Jadi gimana ceritanya dia bisa sampai digoreng? Gini, pertama, dia bikin ulasan jujur setelah nonton 100 episode. Dia kasih sudut pandang sebagai orang luar yang nggak biasa nonton anime kayak gitu. Terus dia mempertanyakan logika plot. Misalnya, kenapa sih musuh yang pakai baju zirah berat itu nggak langsung tenggelam aja di laut? Dan boom, kolom komentarnya meledak dengan hujatan, yang akhirnya bikin dia malas ngelanjutin serialnya. Dan ternyata ini bukan kejadian sekali doang loh. Kreator yang sama juga pernah kena semprot pas dia bilang kalau popularitas Naruto itu kebanyakan cuma karena faktor nostalgia. Ini nunjukin sebuah pola yang lebih besar. Kalau ada kreator yang pendapatnya beda dari arus utama, beberapa fandoms itu bisa reaktif banget. Tadi, itu kan apa yang terjadi. Nah, sekarang ayo kita coba cari tahu kenapanya. Kita bakal intip kebiasaan nonton yang aneh, tapi nyata di kalangan penonton anime zaman sekarang. 4 kali lipat. Iya, beneran. Salah satu kreator ini ngaku nonton anime dengan kecepatan 4x, cuma buat nyari detail doang. Ini udah bukan nonton buat dinikmati lagi, tapi lebih kayak metode buat memproses informasi secepat kilat. Gila sih. Kebiasaan ini jadi bikin kita bertanya-tanya, ya kan? Apa rentang perhatian kita emang udah sependek itu? Apa nonton anime dengan kecepatan normal sekarang rasanya jadi kayak sebuah pekerjaan rumah yang ngebosenin banget? Kita semua pasti udah familiar lah ya sama yang namanya FOMO, alias takut ketinggalan. Tapi kreator ini ngejelasin perasaan yang beda, yang dia sebut malas. Ini bukan soal takut ketinggalan, tapi lebih ke capek total karena saking banyaknya konten baru. Dulu, dia bisa ngikutin semua anime tiap musim. Sekarang, ketinggalan beberapa minggu aja udah bikin dia ngerasa berat banget buat ngejar. Dan kebiasaan nonton super cepat ini ternyata nyambung ke apa yang dia akuin sebagai rentang perhatian yang rendah. Ini nggak cuma berlaku buat anime aja loh, dia juga nggak sabaran nonton cutscene atau tutorial game yang kelamaan. Ini kayak cerminan gimana sebagian dari kita sekarang berinteraksi sama semua jenis media. Oke, dari kebiasaan nonton, kita beralih ke arena pertempuran yang sesungguhnya, di komunitas anime selera. Siap-siap ya, karena di slide berikutnya, kita bakal lihat betapa jauh bedanya pendapat dua orang teman soal anime yang sama. Nah, lihat deh tabel ini. Ini gambaran sempurna soal perang selera. Buat Blue Lock, yang satu bilang jelek, temannya bilang bagus. Buat Season 2 Shadow Garden, yang satu nganggap jelek, yang satunya malah suka sama episode fillernya. Tapi yang unik, mereka berdua bisa kompak setuju kalau 100 Girlfriends itu lucu dan layak ditonton. Jadi, akar masalahnya tuh ada di filosofi nonton mereka yang beda banget. Buat yang satu, visual itu harga mati. Cerita sebagus apapun kalau gambarnya jelek, ya udah nggak bakal ditonton. Sementara buat temannya, selama visualnya masih oke lah, yang paling penting itu ya ceritanya yang kuat. Sekarang kita masuk ke topik yang paling bikin mereka panas-panasan. Genre isekai. Tahu kan? Genre di mana karakternya tiba-tiba pindah ke dunia lain. Wow, ini hot take banget sih. Salah satu dari mereka bilang kalau dia lebih milih nonton isekai yang ceritanya jelek daripada nonton anime jelek dari genre lain. Ini nunjukin betapa dia suka banget sama konsep dasar isekai itu sendiri. Biar kebayang bedanya pandangan mereka, kita ambil contoh spesifik. Isekai Nonbiri no Ka. Yang satu, muji-muji anime ini karena berhasil membawa nuansa kehangatan keluarga dari manganya. Sebaliknya, temannya ngerasa anime ini nggak ada tujuannya sama sekali. Sampai-sampai dia mikir, mending gue bangun keluarga sendiri deh. Ini nunjukin ekspektasi mereka terhadap cerita itu beda banget. Jadi kesimpulannya gimana soal isekai? Ternyata mereka ada titik temunya. Mushoku Tensei dan Re:Zero itu dianggap wajib tonton. Tapi buat sebagian besar judul isekai lain, saran mereka sih mending di-skip aja. Kecuali kamu emang fans berat. Dan ada beberapa judul yang mereka sebut jeleknya udah nggak ketolong lagi.
Dari perdebatan isekai, bagus dan jelek, obrolan mereka makin dalam lagi nih, sampai ke pertanyaan paling mendasar. Kriteria apa sih yang bikin sebuah anime bisa disebut game anime? Nah, ini udah masuk ke perdebatan soal definisi yang paling filosofis di antara mereka. Nah, disinilah letak perdebatannya. Menurut yang satu, game anime itu ya anime yang ceritanya tentang dunia game, misalnya soal gamer profesional atau developer. Tapi menurut yang lain, definisinya lebih sempit. Karakternya harus beneran terhisap masuk ke dalam dunia game. Gara-gara definisinya beda, pengelompokannya jadi kacau balau. Yang satu ngelihat Overlord dan Sword Art Online sebagai contoh utama game anime. Tapi temennya malah bilang Overlord bukan, dan SEO itu lebih ke arah sci-fi. Anehnya, cuma Log Horizon yang mereka berdua setuju masuk kategori ini. Jadi kalau disimpulkan, perdebatan mereka itu soal ini. Apakah cuma dengan nampilin elemen game kayak UI atau sistem level up, itu udah cukup buat disebut game anime? Atau yang lebih penting itu justru fokus ceritanya? Ini perdebatan antara apa yang kelihatan di permukaan versus apa isi ceritanya. Pada akhirnya, semua perdebatan ini, mulai dari soal fandom, kecepatan nonton, selera, sampai definisi genre, semua itu ngerucut ke satu pertanyaan besar. Di tengah lautan konten yang nggak ada habisnya ini, mungkin yang paling penting itu bukan soal labelnya, tapi gimana kita secara pribadi bisa nemuin kesenangan dari apa yang kita tonton. Menurut kalian gimana?